Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita pada saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilakan. Jemaat Tuhan, dalam situasi apapun, kita percaya Tuhan selalu menyertai dan segala badai dan tantangan hidup, dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Inilah isi pujian yang akan kita nyanyikan di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan setetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kita akan ulang pujian kita, bahwa di tengah ombak dan arus pencobaan, tetapi Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Di tengah ombak dan arus pencobaan, di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya, mengharap kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Mari katakan, Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang
mulia, penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Mari serukan, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kekuatan, beroleh kesehatan untuk terus melanjutkan kehidupan kami di dalam pengharapan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur jika saat ini Engkau persekutukan kami untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk mempercayakan dan mempersembahkan hidup di dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Oleh karena itu Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin, untuk memberkati peribadahan ini dari awal sampai akhir. Tuhan jauhkan dari setiap cobaan, godaan, sakit, penyakit, sehingga peribadahan ini boleh berlangsung dengan indah. Kami boleh menghayati relasi dan hubungan kami dengan Tuhan, sehingga iman percaya kami akan semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam kami menjalani hari-hari kami. Menyadari bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa mewujudkan apa yang jadi kehendak-Mu dengan seutuhnya. Masih banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat melalui angan-angan kami, melalui perkataan kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga Engkau layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dekat bersama dengan Tuhan untuk diberkati. Kami serahkan hidup kami dan peribadahan kami di dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dalam segala keadaan kita percaya bahwa Tuhan terus menyatakan berkat-Nya. Karena kita memiliki Allah yang dahsyat, oleh karena itu mari kita terus bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiringi pujian Allahku dahsyat. Utara ke selatan, Kedengar hujan dari barat, dari barat sampai ke timur. nama Yesus disanjung tinggi. Bulan-bulan, rempah-rempah, gunung-gunung tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus
tinggikan nama-Mu. Kita akan ulang pujian kita. Kedengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan aturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh pemeliharaan-Mu nyata atas kehidupan kami ya Allah, sehingga ucapan syukur kami pada saat ini kami wujudkan di dalam kami mengumpulkan persembahan. Kami aturkan di hadapan-Mu, biarlah tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan melalui semua tugas panggilan pelayanan gereja. Dan kami juga mempercayakan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan setiap hari, sehingga berkat-berkat-Mu kami yakini dan kami imani akan tercurah seperti hujan yang deras mengalir atas kehidupan kami, atas kehidupan keluarga kami. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkarya atas hati dan jiwa kami, sehingga firman yang akan kami terima akan menguatkan iman percaya kami di dalam kami semakin setia dan mengasihi Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Semuanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saat ini kita bersama memasuki minggu ketiga masa Prapaskah. Kita bersyukur jika pada saat ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama mempergumulkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, penghiburan, pengajaran di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama membaca dari Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mungkin bisa ditampilkan di slide. Saya ingin membaca bergantian dengan Bapak dan Ibu. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti ayat 1 akan saya mulai, ayat 2 dan seterusnya nanti Bapak Ibu kita secara bergantian. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan membeli dan yang akan mewarisi rumahku
Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang berbahagia adalah kita yang dengarkan firman Tuhan dan menindaklanjutinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah kita saat ini adalah janji Allah menguatkan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu peristiwa yang terjadi di Armenia, yaitu adanya gempa yang begitu dahsyat yang menggoncang kota di sana. Kira-kira hampir 7 skala Richter. Sehingga dengan adanya gempa itu lalu menghancurkan bangunan di kota itu. Termasuk ada satu gedung sekolah yang pada saat itu roboh. Dan mendengar kabar itu ada seorang bapak yang berlari menuju sekolah itu di mana anaknya sedang belajar. Di dalam pikirannya hanya teringat satu kalimat yang pernah dia ucapkan kepada anaknya. Nak, apapun yang terjadi, Bapak akan selalu bersamamu. Apapun yang terjadi, Bapak akan selalu bersamamu. Sehingga ketika bapak ini sampai di gedung sekolah tersebut, dia begitu bersusah hati ketika melihat keadaan gedung yang porak-poranda dan roboh itu. Dan diketahui bahwa di dalam reruntuhan itu anak-anak berada di sana. Banyak orang mengatakan bahwa anak-anak itu tidak akan tertolong lagi. Mereka semuanya tewas karena reruntuhan itu. Tetapi bapak ini dengan takut, panik dan cemas berupaya untuk menggali reruntuhan itu. Sehingga akhirnya orang-orang yang berkumpul pada saat itu mengingatkan bapak itu supaya berhenti saja, tidak usah diteruskan di dalam menggali bangunan itu yang sudah roboh itu. Karena pasti anak-anak itu sudah meninggal. Kita tunggu alat berat. Tetapi bapak ini mengatakan, saya akan terus menggali. Saya akan terus mencari anak saya sampai ketemu. Kalau Anda tidak mau untuk membantu saya, tidak apa-apa. Tetapi saya berharap Anda mau membantu saya saat ini. Dan akhirnya ada beberapa orang yang bersedia untuk membantu bapak itu untuk menyingkirkan, menggali reruntuhan yang ada di situ. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya ketika bapak itu melihat ada celah atau rongga yang turun ke bawah, bapak ini memanggil anaknya. Anakku, Armando. Kebetulan anak tersebut namanya Armando. Apakah engkau masih ada di sana? Apakah engkau masih hidup? Bapak ini berteriak sambil menangis. Dan dari kejauhan di bawah reruntuhan itu, anaknya memanggil ayahnya. Ayah, tolong aku ayah. Mendengar bahwa anaknya ini masih hidup, bapak itu semakin semangat untuk menyingkirkan reruntuhan bangunan itu. Dibantu dengan orang-orang yang ada di sekitar itu. Mereka akhirnya menemukan posisi di mana anak-anak itu berada. Dan akhirnya ada 14 anak yang berhasil
diselamatkan. Dan setelah peristiwa itu, Armando berkata kepada teman-temannya, teman-teman, ayahku memang sudah berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan aku. Apapun yang terjadi, ayahku itu selalu akan menolongku. Dan saat itu sungguh janji seorang ayah sudah dipenuhi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini memberikan satu inspirasi tentang janji seorang ayah yang sudah diwujudkan, yakni janji untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada anaknya. Dan jika manusia saja selalu berupaya memenuhi, mewujud nyatakan janji-janjinya di dalam kehidupannya, terlebih dengan Tuhan. Tentu Tuhan, ketika Tuhan sudah menyatakan janji kepada umatnya, maka janji yang dinyatakan oleh Tuhan itu pasti akan digenapinya. Demikian berbicara tentang janji, bahwa di dalam bacaan kita ini mengisahkan saat Abraham berada di dalam masa yang begitu galau, istilah anak muda, dalam kondisi hati yang kacau, di dalam kondisi hati yang bingung, karena pada saat itu usianya sudah semakin tua, demikian juga dengan istrinya, tetapi mereka belum dikaruniai keturunan, satu pun belum. Padahal diharapkan ketika memiliki keturunan atau memiliki anak, maka anak itulah yang akan mewarisi semua hal yang dia miliki. Sebagai garis keturunannya pun akan terus berlanjut. Demikian juga dengan semua harta kekayaan yang dipunyainya, itu tentu akan juga diwariskan kepada keturunannya. Tetapi Abraham dan Sarah saat itu belum memiliki gambaran seorang anak. Sehingga Abraham menyampaikan kepada Allah, kalau ia tidak mempunyai seorang anak, maka ketika ajal menjemputnya, apa yang dia miliki termasuk harta bendanya itu akan diwariskan kepada hambanya yang bernama Eliezer. Eliezer ini adalah seorang hamba yang baik, hamba yang setia kepada tuannya, hamba yang begitu dipercaya oleh Abraham. Sehingga di dalam kebudayaan pada masa itu, ketika seorang tuan tidak memiliki keturunan, maka harta kekayaan yang dimiliki itu akan diwariskan atau akan diturunkan kepada hambanya itu. Tetapi di saat Abraham di dalam kondisi yang begitu bingung, galau, firman Tuhan menyapa Abraham supaya dia tetap tenang. Mengapa? Karena ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, maka janji Tuhan itu adalah janji ya dan amin, janji yang pasti akan digenapi oleh Allah. Sehingga Tuhan berfirman kepada Abraham tentang keturunan yang akan diberikan kepada Abraham, bahwa keturunan yang akan diberikan kepada Abraham digambarkan seperti bintang di langit, keturunan yang tidak terhitung, keturunan yang besar jumlahnya, menjadi bangsa yang besar. Inilah janji Tuhan. Dan apakah janji Tuhan itu sungguh diwujudkan? Tentu janji Tuhan ini diwujudkan. Janji Tuhan dipenuhi oleh Allah sendiri. Sekalipun nampak mustahil, Bapak Ibu Saudara, karena usia Abraham sudah lanjut, istrinya itu juga sudah lanjut. Si Abraham menginjak 100 tahun, demikian juga istrinya hampir menginjak 1 abad umur Abraham. Apakah mungkin lalu istrinya itu bisa mengandung? Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Dan sungguh sekalipun usia Sarah itu sudah lanjut, Sarah tetap bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Anak perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Abraham untuk melanjutkan garis keturunannya, untuk melanjutkan apa yang
menjadi rencana Allah bagi manusia dengan kedatangan Sang Mesias. Abraham, Ishak, Yakub menjadi bapa leluhur yang menjadi satu kehendak Allah, terwujudnya satu bangsa yang besar, bangsa Israel, di mana melalui bangsa Israel Mesias dilahirkan. Mesias berkarya, yakni Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi janji Allah, berkarya, mengorbankan diri, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diberikan anugerah, pengampunan dosa dan keselamatan. Ya Bapak Ibu Saudara, menurut penelitian di dalam Alkitab ditemukan lebih dari 7.000 janji Allah kepada umatnya. Sangat banyak. Dan tentunya semua janji yang dinyatakan oleh Allah kepada umatnya itu janji tentang berkat. Tentu janji yang dinyatakan Allah kepada umatnya itu adalah janji tentang anugerah. Itulah janji tentang keselamatan. Tetapi seringkali sekalipun Allah sudah menyatakan janji yang pasti akan digenapinya, dengan mudah orang melupakan janji Tuhan. Ketika ada kesulitan, ketika ada beban, ada persoalan yang berat, bahkan beban dan persoalan itu, atau mungkin sakit penyakit, itu tidak kunjung sembuh atau tidak kunjung selesai pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Manakala orang menghadapi berbagai macam pergumulan itu, belum mendapatkan jalan keluar, lalu orang mulai lemah. Lalu orang bisa saja protes kepada Tuhan. Di mana janjimu Tuhan? Bahwa Engkau berjanji akan menyatakan kuasa dan pertolonganmu atas hidup kami. Tetapi di dalam satu kenyataannya kami masih harus menanggung berbagai macam pergumulan hidup yang berat. Orang protes kepada Tuhan. Bahkan orang mulai ragu. Apakah janji Tuhan itu sungguh-sungguh akan digenapi di dalam kehidupannya? Saudara-saudara, sehingga dari keadaan ini seringkali orang lalu ada di dalam satu kondisi keputusasaan. Bahkan seringkali ketika orang sudah ada di dalam kondisi keputusasaan, janji setianya kepada Tuhan mudah untuk dilupakan. Saudara, ketika menghadapi pergumulan yang cukup panjang, bukan berarti lalu Tuhan itu lupa akan janji berkat-Nya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi Tuhan memiliki waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk menggenapi janji-janjinya kepada orang percaya. Sehingga saat pergumulan itu sedang kita hadapi, kita diajak untuk selalu percaya seperti Abraham, bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Sekalipun banyak cobaan dan godaan yang membawa kita untuk ragu kepada janji Tuhan, mari kembali lagi di dalam komitmen kita sebagai orang percaya bahwa janji Tuhan itu adalah janji ya, janji amin di dalam kehidupan kita dan pasti akan digenapi. Kita juga diajak untuk tetap memiliki ketekunan di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan untuk selalu sabar dalam menanti-nantikan janji Tuhan hingga janji itu pasti digenapinya. Mari kita nyatakan di dalam batin kita, sebesar apapun pergumulan kita, mari kita pandang bahwa janji Tuhan lebih besar dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Untuk kami meneguhkan hati kami
kepada setiap janji-janji yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami imani janji-Mu pasti Engkau genapi atas kami. Sehingga ketika janji-Mu Engkau genapi atas kami, maka hidup kami ada di dalam sukacita-Mu, ada di dalam damai sejahtera-Mu, ada di dalam anugerah-Mu. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati di dalam setiap keadaan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami bawa saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Baik saudara-saudara kami sekalipun lemah di dalam fisiknya, tetapi tetap bisa bersekutu, berkumpul, beribadah. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa bersekutu saat ini. Tuhan akan lawat saudara-saudara kami. Engkaulah dokter dari segala dokter. Engkau berkuasa untuk mengangkat sakit penyakit apapun. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga di dalam kuasa nama Yesus saudara-saudara kami dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan, ada di dalam masalah dan beban hidup. Engkau tolong saudara-saudara kami, Engkau kuatkan iman percayanya. Janji-Mu Engkau nyatakan kepada saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami mampu untuk melewati setiap pergumulan hidup dan menjadi seorang pemenang. Tuhan, kami menyerahkan para sesepuh kami, Tuhan akan berkati sehingga para sesepuh kami beroleh kekuatan, kesehatan, dan panjang usia. Kami serahkan anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, yang akan menyelesaikan tugas akhir semester genap ini, Tuhan akan berkati. Demikian juga yang akan lulus dan berupaya mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan juga akan tolong dan berkati sehingga boleh mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Demikian anak-anak kami yang mengharap pekerjaan, Tuhan berkati sehingga boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami serahkan setiap keluarga di dalam naungan kuasa-Mu. Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan pertolongan, Engkau yang akan senantiasa menaungi di dalam kemurahan Tuhan. Engkau akan beri kekuatan kesehatan kepada setiap anggota keluarga. Jauhkan dari setiap cobaan dan godaan. Tuhan akan anugerahi dengan berkat di dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan, sehingga setiap keluarga akan beroleh kecukupan di dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap tugas panggilan pelayanan yang ada di tengah gereja milik Tuhan. Engkau yang senantiasa akan berkati hamba-Mu para majelis gereja, komisi dan panitia. Demikian juga untuk seluruh program kegiatan pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan juga pakai setiap program pelayanan ada menjadi sarana bagi Tuhan untuk memelihara iman dan percaya kami. Kami serahkan bangsa negara kami. Engkau akan tolong bangsa dan negara kami. Engkau akan pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi pada saat ini. Juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa-bangsa yang berseteru, yang saat ini berseteru adalah Rusia dan Ukraina. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kedua bangsa ini, memberikan cinta kasih Tuhan, memberikan damai Tuhan, sehingga persetujuan mereka boleh diakhiri dengan sebaik-baiknya. Mereka boleh kembali hidup sebagai bangsa yang ada di dalam keharmonisan, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam damai Tuhan. Kami juga menyerahkan yayasan-yayasan Kristen di dalam setiap tugas panggilan pelayanannya. Tuhan akan berkati. Kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami yang jauh yang dekat, hingga kami boleh sampai dengan selamat ada di dalam sukacita Tuhan, mewartakan kasih dan janji Tuhan di dalam kehidupan kami, kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, dan siapapun orang yang kami temui, sehingga mereka juga beroleh sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan, kami imani, kami percayai di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu percaya akan janji kebaikan Tuhan, sehingga kita diajak untuk tidak takut menghadapi pergumulan hidup karena janjinya dan penyertaannya akan digenapi. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan lagu pujian Kaulah Kuatku.
di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung padu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kita ulang pujian kita. Kita imani bahwa Tuhan menyatakan janji-Nya. Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamamu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, terus mengimani setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga, melindungi, memberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.